sekolah sungai ini terus berkelanjutan, sehingga kita pun yang sudah lulus naik kelas Pak, ke kelas madya, dan mudah-mudahan syukur-syukur kita ke kelas utama gitu. Dan untuk rekan-rekan komunitas peduli sungai lainnya, tidak ada salahnya ayolah kita belajar di sekolah sungai ini, Sekolah Sungai Pedalgas 2022. Kenapa saya ngajaknya di Sekolah Sungai Pedalgas? Karena di area Priangan Timur cuma ada di sini Pak, sekolah sungai itu Pak. Jadi buat apa saya ngajak yang jauh gitu kalau di sini ada gitu Pak. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama atau penyebutan gelar dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah sungai tangguh, tangguh, tangguh. Sekali lagi Pak. Sekolah sungai tangguh, tangguh, tangguh. Sungai tidak hanya dijadikan di belakang tetapi harus di depan. Kita ketahui bahwa sungai merupakan sumber air baku yang manfaatnya untuk kesejahteraan khususnya sektor pertanian. Kita ketahui bahwa Kabupaten Ciamis sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di pertanian. Tanpa dukungan sumber air baku yang memadai, satu hal yang tidak mungkin kita dapat memanfaatkan aktivitas pertanian menjadi salah satu sumber utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Ini sebagai mitigasi bencana juga Pak? Salah satunya seperti itu, karena di Pedalgas di sekolah sungai ada materi kebencanaan, malah ada kelas kebencanaan seperti itu. Oke, ini banyak alih fungsi lahan juga Pak, tadi disampaikan gimana Pak tanggapannya? Nah mudah-mudahan nanti juga kita, itu tadi ini kan pembinaan, mudah-mudahan nanti digagas oleh teman-teman yang sudah lulus dengan kami pemerintah secara simultan mensosialisasikan bagaimana kita melihat mengurangi ketidaksesuaian fungsi lahan di Kabupaten Ciamis. Untuk masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai gimana Pak? Nah itu satu pembinaannya di depan, mudah-mudahan nanti banyak unsur yang akan terlibat dalam bersama-sama untuk kita di perubahan mindset perlakuan terhadap sampah. Jangan sampai sungai sebagai tempat sampah, tapi sungai sebagai sumber kehidupan karena menyediakan sumber air baku. Nanti itu kan dipersilakan kepada semua komunitas atau semua Kabupaten Ciamis yang memang punya keinginan menggiat di bidang sungai, lebih memiliki pengetahuan. Tentunya dalam kapasitas sebagai pembina dalam hal ini juga tentunya sama-sama ketua Pedalgas ya, sama-sama yang merintis ini. Harapan saya tentu ke depan bisa lebih baik lagi ya. Waktu rekrutmen awal memang ada 39, tapi karena saya selalu wanti-wanti hati-hati ini persoalan sungai nggak bisa main-main. Di akhirnya yang terseleksi secara ketat 13 orang. Jadi diharapkan nanti masuk ke jenjang berikutnya kelas madya sehingga mereka menjadi mentor-mentor. Dan setelah itu nanti akan di level ketiganya kelas utama kita bisa bikin sekolah-sekolah sungai yang lainnya. Itu barangkali harapannya. Latar belakangnya apa Pak? Sungai-sungai kita ke depan akan lebih bermartabat lah, lebih welcome lagi. Gitu. Permasalahan sungai sendiri yang paling krusial apa Pak? Ya itulah harim-harim bantaran maupun sempadan-sempadannya itu sudah banyak diganggu lah atau dipakai oleh orang-orang atau oknum-oknum lah ya, sehingga sungai ini yang harusnya bersih dan sebagainya seolah-olah menjadi ya tempat buangan segala macam buang sampah gitu. Jadi, dan ini kan membahayakan, belum lagi sedimentasi. Sementara sungainya kan dari dulu juga tetap segitu lebarnya dan sebagainya, tapi yang jelas semakin sedimentasi dan banyak lagi ini sampah-sampah itu ini ya berisiko sekali bencana dan sebagainya. Menanggapi tragedi susur sungai gimana Pak? Nah itulah orang tidak bisa main-main ke sungai, jangan melihat sungai ini seolah-olah tenang dan sebagainya, tapi kan karakternya beda-beda. Ya, kalau Citanui katakan sangat puas, orang belum apa-apa udah agak khawatir, udah takut. Tapi kalau Cileur ini seolah-olah tenang,
padahal kan dalamnya belum tentu. Itu bisa berupa apa namanya kalau bahasa Sunda itu lewi itu. Apa itu bahasa Indonesia? Nah, jadi kita harus dibekali lah bagaimana apa namanya SOP-nya untuk melihat sungai itu seperti apa dan sebagainya, termasuk juga apa namanya ekologi yang adanya juga harus tahu. Ini saya jelas saya dukung, saya setuju dan betul-betul ini merupakan juga kebanggaan bangsa Inggris Tanu selaku pembina komunitas. Ya, jadi ini adalah untuk pertama kalinya sekolah sungai yang ada di wilayah Sungai Citanduy. Sekolah sungai Pedalagas ini salah satu nanti akan menjadi pelopor, akan menjadi inspirator bagi komunitas lainnya. Sehingga nanti akan muncul yang kami harapkan tentunya akan muncul lagi sekolah-sekolah sungai yang lain. Ya, jadi bukan hanya Pedalagas, tapi juga mungkin nanti komunitas lain di wilayah Sungai Citanduy ini, dari mulai Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap. Ya, jadi memang perlunya sekolah sungai ini akan membantu kami terkait dengan mensosialisasikan mengelola sungai, terutama ya. Selain mengelola sungai saja juga kita perlu mensosialisasikan semua peraturan kementerian kepada masyarakat. Ya, jadi dalam pengelolaan sumber daya air kami tidak bisa sendirian, harus berkolaborasi dengan kementerian lain, harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan juga dengan masyarakat. Nah, jadi ini adalah salah satu misi kami juga BWS Citanduy, ya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian PUPR, bahwasanya kita memiliki misi tugas untuk bisa meningkatkan, memberdayakan peran masyarakat, perguruan tinggi dengan pemerintah. Ya, jadi komunitas ini sendiri juga sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Selaku pelaksana ya. Nah, contohnya mungkin banyak sekali kami BWS Citanduy tidak hanya saja mengurus proyek, tetapi sekarang lebih banyak juga mengurus non proyek ya. Jadi kegiatan kesakran kami, kegiatan balai kami banyak sekali nih. Salah satu contoh tim koordinasi sumber daya air ini yang kami laksanakan. Kemudian juga memberdayakan komunitas ada di dalamnya dari PKPSDA. Kemudian gerakan nasional penyelamatan air GNKPA tentunya. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus kami lakukan.